Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dengan seiring perjalanan kita bersama Kristus setiap hari, Tuhan mau hidup kita itu semakin hari bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Ini Paulus ngomong sama orang di Kolose, dia ngomong begini nih. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Hidup kita itu harus layak di hadapan Tuhan. Kita akan dipandang layak di hadapan Tuhan kalau kita hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita akan ngerti kita berjalan dalam ketetapan Tuhan apa tidak kalau kita belajar merenungkan kebenaran firman-Nya setiap hari. Baru kita akan tahu hidup kita ini berjalan dalam ketetapannya apa tidak. Tuhan mau setiap langkah kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita semakin hari semakin berubah ke arah Yesus Kristus. Dan di pandangan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita didapati menjadi orang yang layak, kudus, suci, tak bercacat celah di hadapannya. Ini Tuhan mau. Jadi akhir zaman ini bukannya sekedar kita ini setiap hari bertobat dan jatuh dalam dosa lagi, tapi kita harus berjalan dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lain. Dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Berjalan terus setiap hari. Semakin hari, semakin didapatin berkenan di hadapannya. Serta berkenan kepadanya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya. Kalau Tuhan berkenan berarti semua tindakan kita ini, semua perkataan kita, semua karakter kita, keputusan kita, semuanya pasti menyenangkan hati Tuhan. Apapun itu loh. Perhatikan baik-baik ya. Segala hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam segala hal, Tuhan mau dapatin hati kita ini berkenan di hadapannya. Dan menyenangkan Tuhan. Dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Bertumbuh terus pada pengetahuan yang benar akan Allah. Semakin hari semakin dibawa terus memiliki pengalaman yang penuh dengan Tuhan. Mungkin dulu pertama kali kita cinta Tuhan, motivasi kita masih banyak. Motivasi hidup kita ngikut Tuhan masih dicampur dengan daging. Tapi dengan berjalannya waktu, kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, semakin hari daging kita mulai sangkalin. Kita mulai mengalami pengenalan dengan Tuhan. Kita mulai mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dengan pasangan pun juga sama. Mungkin pertama kali jatuh cinta karena ngelihat fisiknya, ngelihat sosoknya, ngelihat yang sifatnya masih daging. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin hari cinta kita semakin bertambah. Kalau kita cinta sama Tuhan, kalau hidup kita mengasihi Tuhan, pasti otomatis kita semakin hari semakin mengasihi pasangan hidup kita, semakin menerima kekurangan dan kelemahannya, semakin hari semakin mencintai. Cinta kita bukan hanya sekedar fisik lagi, bukan cinta dibumbuin hawa nafsu lagi, tapi tambah hari tambah kita benar-benar mengasihi dengan tulus, dengan murni. Makanya seseorang yang semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dengan berjalannya waktu dia bertumbuh ke arah Yesus Kristus, dia semakin bisa menerima kekurangan dan kelemahannya pasangannya. Saling mengisi, saling melengkapi. Saya nggak habis pikir kalau orang ngakunya cinta Tuhan, sudah nikah bertahun-tahun tapi kerjaannya gegeran berantem. Makanya orang yang menikah itu harus tahu dulu dasarnya apa. Menikah untuk apa? Benar-benar diizinkan Tuhan untuk menikah dengan pasangan itu atau karena hawa nafsu. Kalau menikahnya sekedar hawa nafsu, nanti di tengah perjalanan pernikahanmu akan kacau dan babak belur. Apalagi hari ini menikah karena hartanya. Nggak ngelihat karakternya, yang dilihat hanya dia punya harta, punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya keuangannya cukup dan semuanya everything is okay, dan dia ambil keputusan menikah. Ternyata di dalam pernikahannya dia akan ketemu banyak problem dan masalah. Karena apa? Tidak berdasarkan apa yang Tuhan mau. Nah, seseorang harusnya semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin dewasa di dalam Kristus, mengalami perkembangan yang penuh, bertumbuh ke arah yang benar, semakin kenal Tuhan secara unggul dan utuh. Hidupnya semakin berkenan dalam segala hal. Tapi kalau orang semakin hari semakin pelayanan tapi mata duitan, serakah, fokusnya pada diri sendiri, pengen ketenar, pengen dihormatin, dihargain, dia itu bukan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan secara benar, tapi dia hanya memuaskan hawa nafsunya. Saya percaya
Kalau kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin rindu ingin kenal Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi, kita akan dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda. Semakin hari kita semakin diubahkan, daging kita semakin pelan-pelan dikikis, dimatikan, sehingga kita mudah sekali untuk dengar suara Tuhan dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau daging kita yang nonjol, daging kita yang mengendalikan, daging kita yang mengontrol, akhirnya apa? Hidup kita ngawur sembarangan, hidup kita dipimpin oleh hawa nafsu dan keinginan kita. Kita susah ngikut apa yang Tuhan mau. Harusnya hidup kita ini semakin hari semakin berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau, dipimpin oleh kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita, apapun yang kita kerjakan, apapun tindakan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita memang harus ke arah sana. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Buah, ada buahnya. Dan pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Ini loh. Kita ini semakin hari harusnya ngalami ini. Hidup kita menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dilihat orang dan bisa dinikmatin orang. Buah kebaikan, tanggung jawab. Sehingga hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus ke arah sana. Bukan pada fokus pada diri sendiri. Kalau kita kerja melakukan aktivitas apapun juga hanya fokus pada diri sendiri. Yang penting ini kebutuhanku, aku kaya, aku diberkati, aku gak peduli dengan orang lain. Akhirnya kamu jadi orang yang egois. Gak peduli dengan tujuan Tuhan. Gak peduli dengan rencana Tuhan. Padahal Tuhan punya tujuan dan maksud dalam setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan panggil kita menjadi orang percaya pun Tuhan punya maksud dan tujuan. Kita harus kejar itu. Harusnya semakin hari kita semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh. Sekarang buka di 2 Petrus pasal yang ketiga yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Semakin ngerti, semakin kenal apa yang Tuhan mau. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kita semakin kenal dan semakin memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kalau orang itu semakin kenal Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi, hidupnya bergantung sama Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan, semakin hari hidupnya akan dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda. Yang dimuliakan, yang ditinggikan hanya Yesus saja, bukan dirinya sendiri. Kita harus ngerti ini. Makanya kita perlu belajar terus, kenal kebenaran, dididik, dimuridkan, diajarin, dengar pengajaran. Bahwa di Efesus pasal yang keempat mulai ayat 11 itu Tuhan kirim rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar, guru-guru untuk memperlengkapi kita ini sebagai orang kudus, untuk supaya kita dibangun sebagai tubuh Kristus. Semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita kenal kebenaran, semakin kita dibawa untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang 13 di Efesus pasal yang keempat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Makanya orang itu semakin bergaul dengan Tuhan, semakin memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, dia harusnya mati terhadap dirinya sendiri. Mati terhadap diri sendiri. Orang mati terhadap dirinya sendiri itu yang difokuskan, tujuannya hanya Tuhan. Dia lupa dengan kebutuhan dirinya sendiri. Dia fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Akhirnya apa? Ngalami orang-orang model kayak begini, mengalami pertumbuhan yang penuh. Semakin hari semakin ungkul. Kalau orang penuh pasti akan dipercayakan perkara ilahi. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik bahwa Tuhan akan singkapkan perkara ilahi, perkara-perkara rohani. Harusnya kita terima perkara rohani itu kalau kita mengalami kedewasaan yang penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Harusnya hidupmu tambah hari tambah menyerupai Kristus. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu, perkataanmu harus menyerupai Yesus Kristus. Tapi kalau sampai hari ini malah sebaliknya, artinya engkau kerdil, enggak bertumbuh di dalam Tuhan. Harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ayat 14, perhatikan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.
Kalau kita dewasa, kita ngerti firman, kita bisa membedakan, oh ini tidak berkenan, ini yang berkenan. Ini yang sesuai dengan firman dan ini yang enggak. Tapi kalau orang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, ya bagaimana bisa membedakan? Orang nggak ngerti, nggak dewasa di dalam Kristus, apalagi nggak ngerti firman. Orang-orang yang model kayak gini lo mudah disesatkan, mudah ditipu dengan segala macam angin pengajaran. Ngelihat Tuhan bukan secara ungkul. Kita harus mengalami Tuhan, kepenuhan Tuhan secara ungkul, utuh pengenalan kita. Ya, baru kita akan ngerti dewasa. Orang-orang model kayak begini akan dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda, dalam level yang berbeda, dalam perkara-perkara ilahi yang berbeda. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Ternyata memang ada permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada orang-orang yang ngajar untuk perutnya sendiri, hanya untuk uang kebutuhannya, dan untuk kepentingan golongannya, untuk kepuasan hawa nafsunya. Ada Alkitab ini ngomong rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia, pakai ayat dipalsukan untuk kepentingan diri sendiri, manipulasi, bisa saja itu terjadi. Tapi kalau kita dewasa di dalam Kristus, kita tuh peka bisa membedakan, oh ini lo nggak benar, oh ini yang murni, ini nggak murni, ini yang suci, ini yang berkenan, ini yang sedap didengar patut dipuji. Kita tuh tahu persis membedakan loh. Semakin Bapak Ibu kenal Tuhan, pengalamanmu dengan Tuhan itu semakin hari semakin bertumbuh. Kamu semakin hari semakin diberi kepekaan yang tajam. Bisa membedakan mana yang benar-benar murni dan tidak loh. Harusnya kekristenan kita semakin hari semakin beranjak ke sana. Semakin murni, semakin mencintai Tuhan, semakin kudus, semakin berkenan, terus-terusan. Kalau Bapak Ibu setiap hari berjalan bersama Tuhan, saya percaya Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasa dan otoritas. Dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Karena tujuannya Tuhan mau pakai hidup kita itu menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita menjadi orang yang dipercaya membawa nilai kerajaan Allah, dipercaya untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini. Menjadi representasi dari orang-orang yang dipercayakan otoritas kerajaan. Harusnya tambah hari hidup kita semakin didapatin seperti itu. Bukan malah ngaco, bukan malah ngawur, bukan malah seenak perut kita sendiri. Hari ini kita semakin hari harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan baik-baik, saya ulang. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita semakin hari harus semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Coba sekarang dicek masing-masing. Benar nggak karaktermu tambah hari tambah baik? Benar nggak perkataanmu tambah hari sesuai dengan kebenaran firman? Benar nggak pikiranmu selaras dengan apa yang Tuhan mau? Benar nggak tindakanmu semakin hari semakin menyenangkan Tuhan? Harusnya semakin kita mencintai Tuhan, harusnya semakin kita mengasihi Tuhan, karaktermu semakin hari menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Perkataanmu yang keluar dari mulutmu, keputusanmu, tindakanmu semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Karena hidup kita menghasilkan buah, semakin kenal. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam seperti ini tidak akan mudah digoncangkan. Orang bisa ngajar dengan segala macam cara untuk menipu, mendustai, memanipulasi untuk kepentingan perutnya sendiri. Tapi orang-orang yang dewasa tahu bisa membedakan. Oh ini nggak benar loh. Oh ini nggak murni. Jadi hidupnya nggak gampang terombang-ambing. Kalau Bapak Ibu hari ini hidupmu masih terombang-ambing, masih kacau, masih berantakan, hidup seenak perutmu sendiri, sembarangan, sembrono, serampangan, ngaco, makanya tidak heran ketemu problem dan masalah terus. Trouble terus, kena problem terus, gak pernah bertumbuh. Dari ke tahun tetap sama. Seperti itu, muter-muter pada masalah yang sama. Muter-muter di padang gurun terus, gak bisa masuk tanah perjanjian. Ya coba dicek, hatimu ini benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau apa tidak? Kamu bertumbuh di dalam Kristus apa tidak? Kalau hari ini kamu dengar firman ini, ambil keputusan untuk benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau, hidupmu akan dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda, dalam level iman yang berbeda. Semakin hari
semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin hati-hati. Semua tindakanmu, ucapanmu, perkataanmu, hati-hati, nggak sembrono dan sembarangan. Amin. Cinta kita semakin hari semakin Tuhan, semakin murni, semakin tulus. Bukan semakin hari semakin malas. Saya nggak habis pikir ya. Orang yang ikut Tuhan bertahun-tahun tapi nggak ada gairah sama Tuhan sama sekali. Naik turun dah. Karena apa? Kamu nggak fokus sama Tuhan. Kamu nggak punya tujuan Tuhan. Kita ini kalau punya tujuan Tuhan ya, dalam hidup kita tahu persis kita ini dipanggil Tuhan untuk apa, ngelakuin apa, pun tujuan apa. Kamu tuh akan tambah hari tambah cinta Tuhan. Tapi kalau fokusmu bukan pada tujuan Tuhan, tapi fokus pada tujuan hidupmu sendiri. Karena tujuan hidup kita itu belum tentu tujuannya Tuhan. Tapi tujuan Tuhan itu harusnya yang kita kerjakan, kita lakukan. Pasti apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Tapi kalau kita ini berjalan dengan tujuan Tuhan, karena Tuhan punya tujuan masing-masing, setiap orang kita itu beda-beda. Kita mesti kenalin tujuan Tuhan itu. Yang kita kerjakan itu tujuan Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita. Kita bisa bekerja di kantor, jadi orang marketplace, jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha, jadi apapun juga. Kita ngerti tujuan Tuhan. Kalau kamu ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, panggilan Tuhan, high calling yang tertinggi dalam hidupmu, kamu kejar bersama Tuhan, pasti nanti akan didapatin finish well, finish strong. Tidak akan lelah dan lemah, karena fokusnya pada tujuan Tuhan. Banyak orang nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya apa. Yang hanya sekedar jadi orang Kristen, yang sekedar hanya beribadah, yang akhirnya naik turun seperti yoyo. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Bahkan kalau kena masalah jadi letoy dan lemas. Karena apa? Dia nggak fokus pada tujuan akhirnya bersama Tuhan. Hari ini kalau engkau nggak ngerti tujuan hidupmu, bahasa kerennya, bahasa Alkitab itu visi. Kalau engkau nggak ngerti visi Tuhan dalam hidupmu, kamu mesti tanya Tuhan dan bergaul intim dengan Tuhan loh. Tanya, Tuhan, aku ini hari ini jadi orang percaya. Hari ini aku percaya Engkau. Sebenarnya Engkau tuh punya tujuan apa dalam hidupku? Tanya Tuhan. Selama ini yang diajarkan ya visi gereja lokal. Banyak orang hanya ngejar visi gereja lokal, lupa dengan visi pribadi dalam hidupnya. Orang kalau nggak punya visi pribadi dalam hidupnya, akhirnya apa? Limbung perjalanannya. Ya salah-salah aja. Dia malas cari Tuhan. Dia nggak fokus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Harusnya setiap orang ngerti visi Tuhan dalam hidupnya. Hingga apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan itu selaras dengan visi Tuhan dalam hidupnya. Orang yang punya visi Tuhan dalam hidupnya, dia akan jadi semangat, jadi bergairah dengan Tuhan. Dia akan kejar Tuhan. Dia akan berjalan beriringan sama Tuhan untuk menggenapi visi itu. Bapak Ibu, hidupmu selama ini hampa kosong, gak punya tujuan. Hidup ngasal-asalan. Hidup sembarangan, sembrono, serampangan. Seenak perutnya jalanin. Doa jalanin. Persekutuan intim dengan Tuhan. Bangun keintiman seenak perut maulah hari ini. Bangun keintimanmu dengan Tuhan dan tanya Tuhan visi Tuhan dalam hidupmu. Karena setiap orang punya visi Tuhan masing-masing yang berbeda. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya suatu hari di hadapan Tuhan. Kejar visi itu. Tanya Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupku. Itu akan membuat hidupmu semakin hari semakin bertumbuh. Semakin ngejar Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Semakin hari hidupmu semakin berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hatimu semakin hari semakin murni. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Harus. Ini perjalanan kekristenan kita semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya berdoa, engkau bukan menjadi orang yang asal percaya, jadi asal orang Kristen. Ya yang penting nenek moyangku Kristen, ya aku jadi orang Kristen. Yang penting aku minggu ke gereja. Tapi kamu gak tahu tujuan Tuhan. Hidupmu akan limbung dan serampangan loh. Kamu gak tahu arahmu kemana loh. Tapi kalau engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan kejar bersama Tuhan. Kau semakin hari semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin bangun keintiman, semakin dewasakan manusia rohmu. Makanya kekristenan yang sejati adalah mengalami Tuhan secara pribadi, membangun keintiman dengan Tuhan, bukan bergantung sama pendeta, bukan bergantung sama gembala. Gembala, pendeta, hamba Tuhan siapapun namanya, hanya dipakai untuk menyampaikan firman, menyingkapkan pewahyuan supaya orang itu mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Semakin hari dia hidupnya mengalami Tuhan dan menggenapi visi Tuhan dalam hidupnya. Amin. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Tanya visi Tuhan dalam hidupmu apa. Hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berubah. Engkau tidak akan menjadi sama lagi. Boleh hari ini engkau umur 60, 70, 80. Apalagi yang masih 40-an, 30-an. Apalagi yang masih muda-muda 20 Tuhan. Kejar Tuhan, cari Tuhan.
Tanya Tuhan, dapatin visi hidupmu di dalam Tuhan. Capai itu, kejar dan lakukan sampai garis finish. Kau akan didapati menjadi hamba yang berkenan, hamba yang bisa dipercayakan 5 uang mina atau 5 talenta itu digandakan menjadi 10. Dan kau akan dipercayakan 10 kota untuk kau perintah. Amin. Ini penting sekali. Jangan hanya jadi orang Kristen saja. Kalau engkau jadi orang Kristen saja, ya penting kamu cukup ibadah. Cukup, setelah itu nggak tahu ngapa-ngapain. Tidak heran kalau kamu melakukan itu bertahun-tahun. Yes, hidupmu seperti itu terus. Nggak ngalami breakthrough, terobosan. Kamu boleh diberkati loh. Kamu boleh menjadi orang kaya, sukses, dan berhasil. Tapi ada sisi lain yang akan hancur. Mungkin keluargamu hancur, pernikahanmu hancur, anak-anakmu hancur. Boleh di sisi lain berkati. Tapi kalau kita ini cari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, keluargamu akan diberkati, bisnis kamu diberkatin, pelayananmu akan diberkati. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hidupmu akan berjalan dari hari-hari ke hari, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Beranjak dewasa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tambah hari engkau tambah, mau pikul salib, sanggal diri, matiin dagingmu. Karena pingin menjadi sama serupa dengan Tuhan. Karaktermu berubah, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah, dan hidup kita menghasilkan buah. Orang-orang akan melihat bahwa ada buah yang mengalir, yang keluar dari hidup kita, memancarkan kemuliaan Tuhan, dan orang bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saya berdoa mulai hari ini kau ambil keputusan untuk kejar Tuhan dan cari Tuhan, mau nikmatin hadirat Tuhan, pingin kenalin tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tuhan campur tangan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan bikin berhasil. Taruh kami dalam kehendak-Mu, sehingga kami ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kami masing-masing berbeda. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, dalam nama Yesus. Dan kamu berdoa untuk orang yang sakit, Hamba-Mu lepaskan urapan kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, dan tangan Tuhan ada di atasmu. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Yesus, be healed in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.